Ya, Sobat AJB Arena, saat ini kami akan ajak Anda untuk menyaksikan dua pertarungan yang sangat seru. Dua petinju jagoan Indonesia, kala itu bertarung di Singapura pada 2012. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia ini memiliki dua juara tinju dunia, yaitu jawara asal Ketapang, Sukadana, Kalimantan Barat, Daud Yordan, yang akan bertarung guna untuk memperebutkan sabuk di kelas bulu IBO dengan lawannya asal Filipina. Kemudian di partai utama, masih di ring yang sama juga, jawara asal Semarang yaitu Chris John yang akan mempertahankan sabuk kelas bulu World Boxing Association atau WBA yang ke-16 kalinya menghadapi penantang asal Jepang yaitu Shoji Kimura. Dan baik, kita akan saksikan terlebih dahulu di partai pertama antara Daud Yordan menghadapi petinju asal Filipina. Petinju Indonesia asal Kayong Utara, Ketapang, Kalimantan Barat, Daud Yordan, duel lebih dahulu melawan Raja KO asal Filipina, Lorenzo Villanova. Pertarungan ini menjanjikan pertarungan yang sangat sengit di atas ring. Daud Yordan yang kala itu 24 tahun punya rekor yang cukup mentereng dengan 28 kali kemenangan, 22 diantaranya dimenangkan KO ataupun TKO. Petinju kelahiran Ketapang itu telah menderita 2 kekalahan dan 1 laga, sisanya berakhir dengan no contest. Sementara petinju Filipina sejauh ini sudah menjalani 23 kali laga. Petinju asal Filipina berusia 26 tahun kala itu memetik 22 kemenangan, dengan 21 diantaranya didapat dengan KO, belum pernah kalah dan imbang, serta 1 pertarungan lain berkesudahan no contest. Dengan statistik tersebut, pantas jika laga ini dilabeli dengan duel 2 Raja KO. I przegrał jednogłośnie na punkt Phil Austin. Punktowymi są sędziowie z Australii, Filipin i Belgii. Australijczyk w ringu. Kategoria piórkowa. Stawką jest pas organizacji IBO. Duel begitu sangat dramatis. Bagaimana tidak? Baru saja ronde pertama dimulai, kurang dari 20 detik Raja KO asal Filipina tersebut mampu tangan kidalnya ini menusuk membuat petinju asal Ketapang tersebut knockdown. Jordan. Ale teraz już pierwszy, proszę Państwa, lewy sierpowy króla knockoutu z Filipin, Lorenzo. Namun petinju yang syarat akan pengalaman tak mau tergesa-gesa untuk bangun. Dia menghimpun tenaga sembari mengalahkan hitungan wasit. Kemudian laga kembali dilanjutkan. Petinju Filipina rupanya semakin menunjukkan tajinya dengan merengsek menekan Daud Yordan. Filipinczyk przegrał ze znakomitym radzieckim królem. Pukulan hook kanan dan juga kidalnya ia manfaatkan untuk mengobrak-abrik Daud Yordan. Tymi potężnymi bombami Lorenzo Villanova. Namun di sisi lain, Daud Yordan pun masih bisa bertahan sembari sesekali melepaskan pukulannya. Ya, duel semakin mengerikan ketika Daud Yordan tertekan di pinggir ring. No teraz świetna akcja, przepuścił ten lewy sierpowy, skontrował prawym podbródkowym. To jest naprawdę wysokiej klasy akcja, ale teraz proszę, siła fizyczna Filipińczyka. Dengan sangat agresifnya, petinju asal Filipina ini terus mengobrak-abrik pertahanan Daud Yordan. Kombinasi pukulannya ia terus lesatkan. Semua tenaga ia kerahkan dengan berharap untuk meng-KO-kan Daud Yordan lebih awal. Sementara, Daud Yordan hanya bisa bertahan dengan sesekali melepaskan pukulan balasan. Ale ten narzucił od pierwszego gongu szalone Villanova. Ostatnią walkę na Filipinach wygrał solidnym Diego Ledesmą. Villanova pun gagal ambisinya untuk membuat KO di ronde pertama. James Mokolinta na Filipinach znokautował go w 5. rundzie. Stawką był tytuł WBO Oriental. Składając najróżniejszych pasów w światowym zawodowym boksie. Niektóre mają znaczenie tylko lokalne. Trzymajmy się tych 4 najważniejszych pasów
Chyba IBF, IBS jednym z komych, ale mniej znaczący. To jeszcze występuje. Ostatnich walk Jordana, jak mówiłem, z Frankie Archuletą walczył 30 listopada ubiegłego roku. To była ta sama gala, na której... Kemudian di ronde kedua, kali ini giliran Daud Yordan yang mengambil momen. Di saat makin terkuras tenaga Vilanova, Daud Yordan ini memanfaatkan dan berhasil melepaskan hook kanannya hingga petinju Filipina tersebut jatuh terpental. Telewizji tą galę. No proszę, teraz kapitalny prawy. Mówiłem, że boksersko zdecydowanie bardziej podoba mi się Daud Chino Yordan. Świetnie to zrobił. Kendati Lorenzo Vilanova berhasil mengalahkan hitungan wasit, namun Daud Yordan yang sudah menunggu di belakang wasit rupanya tak memberikan kesempatan bagi lawan. Hook kanan keras Daud Yordan tepat mengenai rahang lawan. Jest kontra, tak jest. Zapłacił. To już po walce, proszę Państwa. Fantastycznie to zrobił Daud Chino Yordan. Wstanie, będzie walczył dalej, zapłacił, ale nawet jak wstanie, koniec. Chce walczyć. Ya, wasit akhirnya harus menghentikan laga, mengingat Raja KO dari Filipina sudah sempoyongan dan tak mampu lagi. Zgodny następca Chrisa Johna, który przecież nie będzie walczył. Wiesz, ta walka najważniejsza, Chris John, Shoji Kimura. Ya, Sobat Ajib Arena, setelah Daud Yordan mampu menaklukkan lawannya lewat TKO di ronde yang kedua, kali ini kita akan segera menyaksikan laga di partai utama dan masih di ring yang sama tentunya. Kali ini petinju asal Banjarnegara yaitu Chris John yang akan menghadapi penantangnya petinju asal negeri Sakura yaitu Shoji Kimura. Inilah dia Shoji Kimura yang sudah lebih terdahulu naik di atas ring dengan dua wanita yang tengah mengibarkan dua bendera kedua negara, yaitu bendera Jepang dan bendera merah putih yaitu dari Indonesia. Dan kemudian inilah dia petinju asal Indonesia yaitu Chris John dengan mengenakan jubah hitam dengan bertuliskan Sang Naga sebagai julukannya atau The Dragon. Ya, kita akan sama-sama saksikan bagaimanakah kedua petinju jagoan Indonesia ini kala berlaga di Singapura dalam memperebutkan gelarnya. Pierwszy tytuł mistrza Indonezji zdobył 3 lata później, wygrywając z Muhammadem Al-Faridzi. Zaczynał jako bardzo młody chłopak pod okiem swojego. Grał Igrzyska Azjatyckie w Dżakarcie w 1997 roku. Ya, tampil dominan sejak ronde pertama di Singapura, pada malam itu Chris John nyaris tak mendapatkan perlawanan dari lawannya. Dalczyk rozbił Danny Greena, obecnego Jordanem, tym pięściarzem, który tak podobał nam się w poprzednim walce, Lorenzo Villanueva. Bardzo utalentowanym pięściarzem. Kemudian di ronde yang kedua, Chris John sangat dominan melalui jab-jab keras jarak pendek dan pukulan hook kanan yang selama ini jadi andalannya. Angka demi angka pun dikumpulkan oleh Chris John dalam setiap ronde. Ya, sementara Shoji Kimura ini lebih banyak bertahan dengan menghindar atau melakukan blocking dengan menyilangkan tangannya di wajah. Wygrana punktowa była wysoka i pewna. Poradzi. Odepnął teraz rywala, to nie było ciosu. Wcześniej trafił Chris John. Petinju asal Banjarnegara ini benar-benar mendikte lawannya hingga beberapa ronde setelahnya. Meski terus membombardir lawannya dengan beragam pukulan, namun petinju asal Jepang ini masih belum goyah. Koniec, proszę Państwa, drugiego starcia. Strateginya bertahan dengan double cover terbukti efektif meredam Chris John. Selain itu, Kimura juga kerap bermain rapat dan terus merangkul Chris John. Podejmuje walki tak naprawdę Japończyk.
wydarzy dla niego wyjątkowo korzystnego. Chroni przede wszystkim szczękę Kimura. Ta runda również. Teraz on próbuje wynik takiego ciosu. Czy dojdzie celu, czy... Za nisko teraz uder. Hingga di ronde yang ke-6, Chris John ini sama sekali tak dapat perlawanan dari Kimura. Beberapa counter yang dilepaskan petinju asal Jepang itu sama sekali tak merepotkan Chris John. They got so much heart and so much determination, and the most mere mortals would have been on the canvas 15 minutes ago. The Dragon. Namun di ronde yang ke-7, Chris John sempat dibuat sempoyongan. Dia kecolongan saat 3 hingga 4 pukulan Kimura ini mendarat mulus di wajahnya. Oh, lovely body shot. That was right in the bread box. That would have hurt. I don't know whether he's aware. Oh, lovely shot there by Kimura. Left uppercut, 2 left hooks. Beautiful punching by Kimura. And again, he staggered Chris John. Chris John staggered. Chris John is in trouble at 130 in round 7. Beruntung, petinju yang bernama lengkap Johannes Christian John ini masih mampu bertahan dan melepaskan beberapa pukulan balasan. And Chris John was hurt, but he's back on now. He's got his composure again. Let's hope. Beautiful bit of boxing by Shoji Kimura. 3 words, Juan Marquez, and you know, he's regained his composure. But again, this boy Kimura has... Ya, kemudian di ronde ke-8 Kimura ini nampak mulai terluka di hidung dan sekitar matanya. Namun wasit tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang serius. But I've just, from nowhere, this man stands. From nowhere, he rocks the champion, the super champion. Let's not get carried away. Kimura's won 1 round and he staggered Chris John with a... Kemudian di ronde ke-9, Chris John ini mendapat potongan angka karena memukul bagian belakang. You can get hit and clipped and hurt any stage of the game. It's how you come back now. And he hurts people. Which I've done. I've been knocked out before and I've knocked guys out. Yes. And some of the fights where I've gone the distance and won, I've gone 10 rounds and won the fight. But yes, so... Setelah itu Chris John langsung melayangkan uppercut kiri dan mendominasi pertarungan. I think he can make this a little easier for himself now. Your opinion? Yes, I agree, Mark. You don't have to agree. Chris John nampaknya terus melakukan tekanan-tekanan dengan kombinasi pukulan dan tidak ada perlawanan berarti dari Shoji Kimura dan hanya mengandalkan double blocking. Set for 12 championship rounds. Chris John. Status super czempiona, tylko organizacja WBA daje taki status. Pada ronde yang terakhir, Kimura ini mulai bertarung lebih terbuka, di mana ini memberikan kesempatan kepada John untuk melancarkan jab-jab dan hook kiri yang mematikan. Jak najszybciej tylko może Chris John. Ma jeszcze minutę, jeszcze. Teraz znów trafił. Ya, duel selama 12 ronde akhirnya Chris John ini mempertahankan gelarnya di juara dunia kelas bulu versi WBA untuk kali ke-16. Petinju berjuluk The Dragon ini menang angka mutlak atas lawannya asal Jepang, Shoji Kimura. Chris The Dragon John retains his WBA title and is now the WBA Super World Featherweight.